selain ilmu itu juga bisa dipelajari dengan belajar kepada guru khususnya, tetapi barokahnya ilmu itu dengan kita berkhidmah. Tapi jangan lupa ada terusannya dalilnya itu, yaitu wanaf'uhu biridho syaikhi. Jadi kalau pengen mendapatkan kemanfaatan ilmu, ya kita harus mendapatkan ridho guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Nur Hidayati dalam acara podcast FTK IAIDA Blok Agung dengan tema Peraih Gelar Doktor Pertama IAIDA itu alumni yang menjadi dekan FTK. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Dr. Siti Aimah, SPDI MSI yang akrab disapa Bu Aim, merupakan dosen peraih gelar doktor pertama di IAIDA Blok Agung. Beliau juga alumni Prodi Manajemen Pendidikan Islam atau MPI yang sekarang alhamdulillah diberi amanah menjadi dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di IAIDA Blok Agung Banyuwangi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Aim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Bu Aim, kami mau bertanya, bagaimana ceritanya Bu Aim bisa menjadi dosen peraih gelar doktor pertama? Apa ada trik-trik khusus? Secara Bu Aim saat ini sudah menjabat sebagai dekan FTK IAIDA yang mahasiswanya mencapai 1.000 dengan 4 fakultas, yaitu ada Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Bahasa Inggris, dan Tadris Bahasa Indonesia. Selain sebagai istri dan ibu tentunya. Monggo Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Nuras. Mau saya betulkan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu adalah salah satu fakultas di Institut Agama Islam Darussalam. Selain FDKI sama FEBI mengelola 4 program studi. Ada MPI, ada PBA, ada Tadris Bahasa Indonesia dan Tadris Bahasa Inggris. Ini pengen cerita yang panjang apa cerita yang pendek atau intinya saja? Yang panjang Bu. Oh, yang panjang. Ya, saya suka yang panjang. Yang panjang, oke, baik. Sebenarnya setiap orang saya yakin bisa melakukannya karena tidak ada trik khusus sebenarnya. Menurut saya, pengalaman pribadi menyelesaikan program dokter itu karena satu hal saja. Yang pertama dan utama dan satu-satunya, yaitu motivasi. Motivasi pertama itu karena saya adalah bagian dari penerima program 5.000 doktor Kementerian Agama. Jadi otomatis kuliahnya itu dibatasi waktu. Kalau bisa lebih cepat lulus lebih baik. Motivasi kedua karena saya ini bagian dari pengelola di IAIDA yaitu sebagai dekan FTK, maka tentu saja saya punya tanggung jawab untuk lebih fokus mengkontribusikan diri, mengabdi dengan sebaik-baiknya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan tentu saja di IAIDA dan Pesantren Darussalam Blok Agung. Maka saya selalu ingat ketika Yai Kholik, Yai Munib, Yai Hisham, Yai Hashim, Ibu Nyai Masruro, Ibu Nyai Mahmuda itu sering bertanya, sudah semester berapa? Kapan lulusnya? Lagi pula akhir-akhir yang di akhir tahun 2020 itu Yai Hisham itu ingin banget IAIDA itu mengembangkan pendidikannya tidak hanya di strata 1 tapi juga strata 2. Maka saya bagian dari IAIDA dan tentu saja pengen selalu dianggap sebagai santri pesantren Darussalam Blok Agung, berusaha maksimal pengen cepat lulus karena saya yakin sesuai dengan teori manajemen mutu. Dalam teori manajemen mutu itu ada sebuah konsep continuous improvement. Continuous improvement itu artinya ada peningkatan mutu yang terus-menerus,
yang selalu ada inovasi sehingga bisa mengkontribusikan yang lebih baik lagi untuk pelanggannya. Maka kalau selama ini IAIDA itu sudah ada strata 1 dengan 8 prodi, 3 fakultas, sudah saatnya memang IAIDA itu membuka pascasarjana strata 2 seperti itu. Maka saya termotivasi. Selain itu juga karena motivasi yang paling utama itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Ketika saya sudah, ini tanggung jawab saya, karena sebagai peraih program 5.000 dokter harus cepat lulus. Dan saya kepingin berbakti kepada para masyayikh pesantren Darussalam Blok Agung, maka saya kepingin memberikan yang terbaik, pengen cepat lulus juga. Dan yang ketiga, saya karena bagian dari pengelola di AIDA, dekan begitu, ketika saya cepat lulus tentu saya lebih fokus mengurus di FTK, bisa lebih fokus menjadi istri, punya waktu luang dengan anak-anak seperti itu. Jadi itu bagian dari motivasi dan saya yakin setiap orang punya motivasi seperti itu. Terima kasih Bu Aim. Jadi gini, jadi status sebagai dekan istri dan ibu itu tidak menjadi penghambat meraih gelar dokter ya? Oh, tentu tidak. Justru itu sebagai support system yang terbaik. Karena bagi saya, ketika saya cepat lulus, maka saya bisa semakin fokus. Ketika saya cepat selesai studinya, maka saya semakin punya waktu luang untuk keluarga, seperti itu. Dan tentu saja ini saya punya keyakinan sesuai dengan dalil Al-Quran, Quran surah apa itu namanya Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu apa itu namanya akan merubah nasib suatu kaum ketika kaum itu sendiri mengupayakan agar nasibnya itu berubah. Memang yang menentukan takdir itu Allah, tetapi takdir itu bisa berubah dengan upaya, doa, dan usaha dari kita. Keren sekali Bu Aim. Gini, saya dengar Bu Aim juga menjadi wisudawan terbaik S3 di UINHAS Jember dengan IPK 3,85 yang predikatnya Kamlut. Apa ini ada trik khususnya juga agar menginspirasi dan memotivasi dosen-dosen IAIDA Blok Agung yang saat ini sedang menempuh program doktor? Alhamdulillah kalau bisa menginspirasi dan memotivasi, karena bagi saya pemimpin yang baik itu memang pemimpin yang memberikan inspirasi dan motivasi, tetapi sebenarnya juga tidak ada trik khusus. Saya juga waktu itu terkejut, oh ternyata saya wisudawan terbaik toh, karena waktu itu wisudanya 2 kali. Jadi di 15 Agustus dan 16 Agustus. 15 Agustus 2020 itu hanya 7 orang. 5 orang dari S1 masing-masing fakultas dan 1 orang dari pascasarjana magister dan 1 orang saya mewakili pascasarjana doktor. Jadi wisudanya di 15 Agustus itu di gedung aula kampus, sedangkan tanggal 16 Agustus itu karena apa itu lagi serem-seremnya COVID-19, jadi menggunakan sistem wisuda drive-thru. Jadi wisudawan itu di wisuda pindah kuncirnya dengan menggunakan kendaraan. Bahkan yang paling lucu itu ada teman saya wisuda menggunakan becak. Beliau itu Gus Muiz namanya, sama-sama S3. Nah, saya itu sampai apa itu namanya excitednya itu. Orang-orang melihat Gus Muiz itu bahkan pada akhirnya Gus Muiz itu sampai diliput media Radar Jember. Keren Bu, pakai becak ya. Wah, sangat mantap. Semoga saya juga bisa melanjutkan ke program dokter. Amin. Amin. Oh iya Bu Aim, ini alumni IAIDA Blok Agung nggih? Iya. Tahun berapa Bu? Tahun 2022, angkatan kedua. Jadi waktu itu setelah lulus aliyah tahun 2002. Habis itu saya apa itu namanya masuk IAIDA. Waktu itu namanya masih STAIDA ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam. Prodinya masih 2, ada MPI, Manajemen Pendidikan Islam, dan KPI. Saya memilih MPI karena menurut saya MPI itu punya kelebihan. Salah satunya adalah kita diberikan kesiapan untuk menjadi pengelola lembaga pendidikan, bukan hanya sebagai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan begitu. Jadi menurut saya
Itu bagian dari kelebihan MPI. Tentu KPI juga punya kelebihan yang lain. Dan ketika saya S3 MPI, saya itu merasa semakin yakin dengan pilihan saya memilih MPI itu karena di S3 itu semakin banyak saya temukan materi-materi atau mata kuliah yang mendukung kepada bagaimana menjadi pengelola lembaga pendidikan yang baik. Nah, lembaga pendidikan Islam misalkan kan itu ada 3 kategori, ada pesantren, ada madrasah, ada sekolah, dan itu semua sudah ada ilmunya di MPI begitu. Nah, sebenarnya waktu itu di IAIDA atau STAIDA saya sebagai angkatan kedua tahun 2002 masuk, 2006 itu lulus. Nah, setelah lulus itu saya mendapat amanah ini di SMP sebagai guru tenaga seperti pendidik SMP juga. ya di SMP Plus Darussalam. Selain itu di pengurus pesantren, kemudian sebagai sekretaris sebelumnya, sekretaris umum 1 tahun, kemudian jadi ketua 2, terus ada reformasi, saya terpilih menjadi ketua umum Pondok Pesantren Darussalam Putri Utara. Nah, setelah 2008 selesai amanah sebagai ketua umum Pesantren Darussalam Putri itu, saya ikut mengabdi di IAIDA. Terus kemudian saya masuknya itu sekitar bulan September 2008 pasca wisuda waktu itu. Nah, teman-teman saya, karena saya waktu itu selain di pengurus pesantren itu juga di SMP dan di Madrasah Diniyah sebagai WKS kesiswaan. 1 tahun berikutnya kemudian menjadi pembina OSIS Itmam. Kalau di Diniyah namanya Itmam. Semua pada ini bilang, kamu kok yang mau menjadi TU atau bagian administrasi di IAIDA. Kamu itu loh sudah jadi ketua pesantren, sudah di Diniyah jadi wakil kepala madrasah, di SMP jadi guru. Kok ya mau jadi TU di IAIDA? Saya waktu itu nggak menanggapi, ya diam aja, saya bingung juga harus menjawab apa. Lagi pula kalau saya menanggapi nanti kalau bahasa saya nggak pas kan membuat mereka terluka atau sakit hati atau tersinggung kan nggak enak sendiri saya. Jadi saya memilih diam, tapi dalam hati waktu itu saya berpikirnya dan memantapkan hati saya bahwa ini IAIDA itu bagian dari alma mater saya. Dan ketika saya memilih mengabdi di IAIDA itu juga bagian dari mengabdi kepada alma mater. Waktu itu rektornya IAIDA adalah Yai Kholek, maka semakin mantap saya karena Yai Kholek itu bagian dari Masyayikh Pesantren Darussalam Blok Agung. Ketika Yai Kholek bilang begini, Aim kamu biasa aja ya kalau ada yang bilang kok kamu jadi TU. Saya itu loh di UINSA, padahal di sini manggilnya Yai, Gus, Abah itu. Di UINSA saya panggilannya Pak Kholek, saya juga usung-usung di UINSA. Kamu yang sabar ya, nggih Yai gitu. Nah, kemudian sebelum genap setahun, saya itu sekitar bulan Juli 2009 saya dipanggil sama Yai Kholek untuk ikut tes beasiswa magister di UNED, Universitas Negeri Jember, dari beasiswa Kemendikbud. Alhamdulillah lolos. Menurut saya itu juga bagian dari ini al-ilmu bi ta'allum wal wa barakatuhu bil khidmah. Jadi menurut saya itu bagian dari keberkahan ilmu yang saya dapat dengan mengabdi ke alma mater, ke masyayikh begitu. Karena menurut saya selain ilmu itu juga bisa dipelajari dengan belajar kepada guru khususnya, tetapi barokahnya ilmu itu dengan kita berkhidmah. Tapi jangan lupa ada terusannya dalilnya itu, yaitu wanaf'uhu biridho syaikhi. Jadi kalau pengen mendapatkan kemanfaatan ilmu ya kita harus mendapatkan ridho guru. Sama Yai Kholek suruh sabar, ya sudah sabar. Suruh di IAIDA menjadi TU, ya sudah jadi TU. Tapi ya itu tadi, ternyata saya baru berpikir mungkin ini bagian dari barokah saya mendapat beasiswa S2. Ternyata Yai Kholek itu juga masih baik sekali bagi saya ya, menurut saya baik sekali. Setelah lulus di S2, waktu itu S2 saya itu hanya 3 semester, karena masuk semester 4 itu saya sudah wisuda, sudah ujian tesis, sudah wisuda. Maka Juli 2011
oleh bagian akademik saya diminta untuk ikut pemberkasan pendaftaran Serdos. Alhamdulillah lulus loh. Terus kemudian saya tahun 2015 dipanggil lagi sama Yeholik pasca sowan. Biasanya kita guru-guru yayasan, dosen itu kan dipanggil ke dalam-dalam atau rombongan ke dalam-dalam sowan hari raya. Nah, pada waktu itu hari raya keempat ke dalam Yeholik. Setelah ke dalam-dalam Yai Hisam, Yai Hasim, Ibu Nyai Masrur dan seterusnya dipanggil. Jangan pulang dulu ini saya mau ngomong itu. Kamu ikut tes beasiswa program 5.000 doktor. Gak usah jauh-jauh di Yayan Jember aja. Kamu sudah punya keluarga, sudah punya anak, kuliahnya yang dekat aja. Jadi sambil tetap ngajar di Yaida, sambil tetap mengabdi di Yaida, kamu ikut tes beasiswa. Tak doang nggak lulus gitu kata Itu beasiswa S3-nya ya? Beasiswa S3. Dilalah 2 hari pemberkasan, 1 minggu setelahnya itu tes. Dilalah lulus lagi begitu loh. Dan saya juga tidak menyangka lulus lebih cepat dari teman-teman yang juga waktu itu mendaftar S3. Mungkin itu juga bagian dari keberkahan. Tapi syaratnya satu loh ya, harus ikhlas ngabdinya. Kalau nggak ikhlas akan mungkin berbeda hasilnya karena al-ikhlas ruhul amal. Iya. Karena menurut saya ruhnya amal, jiwanya amal itu adalah ikhlas. Itu tadi kisah Bu Aim bisa melanjutkan S1-nya ke S2 beasiswa, S3-nya juga beasiswa. Subhanallah. Jadi Yai Kholik Safaat paling berjasa pada rekomendasi beasiswa S2 dan S3 Bu Aim ya? Iya, secara umum iya, tetapi sebenarnya ada orang-orang yang berjasa pada saya sehingga saya bisa mendapatkan beasiswa S2, mendapatkan beasiswa S3. Di antaranya adalah Ibu Nyai Masruroh, kita manggilnya kan Ibu ya. Okay. Ibu itu ketika setiap saya pamit untuk mengikuti tes beasiswa, bahkan untuk pemberkasan tes beasiswa, tes TOEFL misalnya, itu saya pamit sekalian minta doa kepada Ibu. Mesti Ibu, tak dongakno lulus itu. Bahkan tes pemberkasan Serdos itu saya atur lagi sama Ibu, sowan izin minta doa, didoakan lagi. Suatu saat Ibu bilang begini, Aim sebenarnya kamu itu kepengennya tes beasiswa S2 apa Serdos? Saya diam saja karena saya mencoba kedua-duanya gitu loh. Dan ternyata kedua-duanya itu didoakan oleh Ibu dan kedua-duanya itu saya dapatkan gitu. Selain itu uminya, Nyai Mahmudah Hisam, saya juga pamit sama beliau, terus minta doa, Kiai Hasim iya, Kiai Hisam. Apalagi Yai Hisam ya. Yai Hisam itu setiap ada info beasiswa S2, S3 itu disampaikan kepada saya. Coba kamu ikut tes ini, coba kamu ikut tes ini gitu. Saya merasa beliau itu sangat mensupport kepada studi lanjut saya begitu. Tapi tentu saja selain Masyayikh Pesantren Darussalam Blok Agung, orang tua saya, keluarga saya itu juga mendoakan, memberikan restu, ridho, izin sehingga saya bisa mencapai sampai posisi yang sekarang ini. Masya Allah, luar biasa. Bu Aim ini alumni yang keren. Bu Aim mungkin ada pesan untuk mahasiswa dan santri pesantren Darussalam Blok Agung? Baik, tentu pesan ada ya untuk alumni. Untuk santri dulu ya mungkin ya. Untuk santri pesantren Darussalam Blok Agung, khususnya yang sekarang kelas 3 SMA Darussalam, MA Alamiriah Blok Agung, SMK Darussalam Blok Agung. Selama samian semua ini belum menyelesaikan pendidikan diniyah, selesaikan dulu pendidikan diniyahnya. Selama belum selesai pengajian kutubut turotsnya di pesantren Darussalam Blok Agung, diselesaikan dulu sambil kuliah di Yaida. Insya Allah hasilnya akan beda. Lulusan IAIDA itu dengan lulusan yang hanya kuliah saja tanpa diimbangi dengan pendidikan diniyah dan pendidikan pengajian dari pesantren. Insya Allah sampean semua akan mempunyai nilai plus yang berbeda dengan lulusan perguruan tinggi yang tidak berbasis pesantren.
harus yakin bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Orang yang akan dibahagiakan oleh Allah adalah orang yang difahamkan ilmu agama. Dan pusat pembelajaran ilmu agama, pengajian itu ada di pesantren. Maka saya himbau kepada seluruh santri pesantren Darussalam Blok Agung yang dari SMA Darussalam, MA Alamiriah maupun SMK Darussalam, mari melanjutkan di Yaida Blok Agung. Ada 8 prodi, ada manajemen pendidikan Islam, ada pendidikan bahasa Arab, ada tadris atau pendidikan bahasa Inggris, tadris atau pendidikan bahasa Indonesia, komunikasi dan penyiaran Islam, bimbingan konseling Islam, ekonomi syariah, dan perbankan syariah. Dosen-dosennya pun itu juga bukan dosen-dosen yang kaleng-kaleng. Mereka itu kiai, pengelola pesantren, pimpinan pesantren, lulusan PTN, PTKIN, bereputasi di nasional. Nggak usah jauh-jauh ke UGM. Ada banyak dosen-dosen IAIDA ini yang lulusan UGM. Bahkan ada yang lulusan UI, yang lulusan PTKIN, UIN Sunan Ampel, UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Ampel, UIN Sunan Maulana UIN Malik Maliki. Ibrahim. Iya, UIN Maulana Malik Ibrahim ini ada di depan saya. Contohnya itu sudah ada semua. Yang lulusan dari UNESA ada, lulusan dari UM ada, lulusan dari UNISMA tentu ada. Jadi nggak usah jauh-jauh. Mudah, murah, dan barokah insya Allah kuliah di Yaida. Bagi mahasiswa Yaida, pesan saya satu. Jadilah mahasiswa yang bahagia kuliahnya dan bangga kuliah di Yaida. Karena kita ini disiapkan bukan hanya sebagai alumni dengan akademik ijazah sesuai dengan kompetensi prodi masing-masing, tetapi kita itu insya Allah lulus dengan double graduate, yaitu lulus dengan gelar ganda sebagai lulusan pesantren, lulusan pendidikan diniyah, dan tentu lulusan sesuai program studi dengan kompetensinya masing-masing. Maka itu akan menjadi nilai plus yang tidak dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi lain. Terus untuk alumni, pesan saya khususnya alumni IAIDA Blok Agung, dimanapun berada, mulai Sabang sampai Merauke, satu pesan saya yaitu jadilah alumni yang berkontribusi. Berkontribusi bukan hanya kepada alma mater, tetapi berkontribusi kepada Indonesia khususnya sebagai negara tercinta kita. Karena bagi saya alumni itu adalah duta dari IAIDA, duta dari pesantren Darussalam Blok Agung. Karena IAIDA ini mahasiswanya itu punya status ganda selain sebagai santri juga sebagai mahasiswa. Maka bagi alumni, satu pesan saya tadi, berkontribusilah kepada alma mater, baik pada IAIDA maupun kepada pesantren Darussalam Blok Agung. Dan juga berkontribusi kepada Indonesia sebagai negara tercinta kita. Kenapa? Karena alumni itu sebagai duta alma mater, baik duta IAIDA maupun duta pesantren Darussalam Blok Agung, maka kiprah alumni dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, semakin baik kontribusinya, kiprahnya semakin nyata di masyarakat, maka itu juga bagian dari berkontribusi kepada alma mater, baik IAIDA maupun pesantren Darussalam Blok Agung. Sebelum diakhiri, monggo Bu Aim closing statement-nya. Baik, terima kasih. Saya mau menyampaikan satu hal, bahwasannya dalam makalah itu disebutkan al-ajru biqadri ta'ab, bahwa hasil itu sesuai dengan upaya yang dilakukan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ada ayat 286, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Orang itu akan diberikan kebaikan oleh Allah sesuai dengan amalnya. Pahalanya akan diberikan sesuai dengan amal baiknya. Maka baginya, bagi orang tersebut juga akan diberikan siksa jika dia melakukan amal yang baik. Maka menurut saya, satu hal yang perlu kita cermati, kita memang harus punya upaya
punya target, punya standar. Dalam teori manajemen mutu disebutkan bahwa ketika kita melakukan sesuatu, maka kita sebaiknya punya standar. Karena standar itu bagian dari hal atau standar untuk menetapkan apa yang akan kita capai. Ketika kita ingin berhasil atau sukses sesuai dengan harapan kita, maka tentu kita tidak boleh lupa dengan apa yang harus kita upayakan mencapai harapan kita itu tadi. Kalau Andrea Hirata bilang, peluklah impianmu, maka kau akan diwujudkan impiannya, apapun itu, begitu. Jadi menurut saya, jangan lupa untuk tetap berusaha, tetapi sebagai seorang beriman, kita tentu tidak lupa bahwa di setiap upaya kita juga harus mengimbanginya dengan doa-doa. Karena Allah sudah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu semua, maka insya Allah akan aku kabulkan doa-doamu. Dan kita perlu ingat bahwa doa adalah penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Insya Allah, Allah tidak akan pernah mengingkari apa yang disampaikan. Jika Allah sudah menyampaikan akan mengabulkan doa dengan syarat kita berdoa, maka kita harus yakin doa-doa kita itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan lupa, Allah itu memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu sesuai dengan usaha kita. Tadi saya sebutkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sesungguhnya tidak akan merubah nasib kaum sampai kaum itu sendiri merubah nasibnya sesuai dengan upayanya. Begitu. Baik Bu Aim, terima kasih atas kehadiran dan share ilmu dan pengalamannya. Saya kira cukup podcast FTK hari ini, luar biasa sekali menginspirasi dan memotivasi kita semakin mencintai alma mater dengan memberikan pengabdian terbaik. Harapannya bisa memberikan kontribusi yang meningkatkan eksistensi dan mutu IAIDA Blok Agung dan Pesantren Darussalam Blok Agung tercinta. Saya Nur Hidayati, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. FTKI AIDA Blok Agung, Fakultas Bereputasi Kelas Dunia, terdidik, santun, dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.